Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin dipanggil KPK dalam hal Formula E. Formula E adalah ajang balap mobil listrik yang gelaran ini bersifat internasional. Dan inilah yang mencoba untuk dicari apakah ada tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E itu. Sehingga kemarin Pak Anies diundang untuk memberikan keterangan mengenai Formula E. Dan kita lihat juga bahwa Pak Anies datang pukul 9 dan selesai pukul 8 malam. Jadi itu sekitar 11 jam Pak Anies diperiksa, dimintai keterangan terkait Formula E. Dan tentu saja Pak Anies ini menjelaskan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau alami, apa yang beliau dengar terkait Formula E. Itu saya pikir sudah jelas disampaikan Pak Anies Baswedan. Namun demikian ada beberapa pihak yang juga mempertanyakan, kenapa Pak Anies Baswedan dipanggil oleh KPK? Apakah ada muatan politis terkait pemanggilan itu? Karena bagaimanapun juga Pak Anies ini adalah kandidat kuat, calon presiden 2024 yang namanya ini masuk papan atas di antara Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Di situ ada Anies Baswedan. Jadi peluang Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden cukup terbuka. Kenapa? Pak Anies punya pengalaman, beliau pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beliau elektabilitasnya cukup tinggi. Inilah yang kemudian dilirik oleh Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem dalam rakernasnya kemarin merekomendasikan nama Pak Anies Baswedan, salah satu di antaranya untuk diusung menjadi calon presiden di 2024. Nah, jadi masalah politik ini tidak bisa dilepaskan dengan pemanggilan Pak Anies Baswedan di KPK. Karena dengan Pak Anies dipanggil KPK, tentu saja ini ada pihak sebelah yang merasa senang, bahagia, syukur-syukur Pak Anies ini memakai baju orange. Itu yang mereka bayangkan dan ekspektasinya memang begitu. Mereka akan senang, bahagia jika Pak Anies menjadi tersangka. Berarti ini ada kaitan dengan politik di negeri kita ini. Jadi kalau Pak Anies ini tidak maju, tentu mereka akan senang. Karena mereka takut, khawatir kalau Pak Anies maju di Pilpres 2024 dan akhirnya Pak Anies menang, mereka akan kalang kabut dengan kemenangan Pak Anies. Seperti halnya ketika Pak Anies berkontestasi di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Di sana ada Ahok Jarot yang didukung oleh PDIP, partai terbesar di Indonesia. Ada partai-partai lain yang mayoritas mendukung Ahok Jarot. Itu pun kalah di Pilkada DKI Jakarta. Nah, jangan-jangan kalau Pak Anies nanti maju di Pilpres 2024, kemudian didukung oleh partai-partai yang saat ini mulai merapat ke Anies Baswedan, jangan-jangan Anies menang. Nah, oleh karena itu ketika Pak Anies dipanggil KPK, tentu mereka senang dengan pemanggilan itu. Jadi ini memang sulit untuk dilepaskan dari aspek politis mengenai pemanggilan Anies Baswedan. Nah, sahabat Enjoy Channel, terkait pemanggilan Anies Baswedan ini mendapat perhatian dari mantan duta besar Polandia. Jadi kalau Pak Anies ini dipanggil KPK, dan ini juga meminta supaya gelaran yang bersifat internasional lain juga dipanggil, seperti Asian Games, kemudian MotoGP Mandalika, yang itu memakai anggaran negara dan negara. Karena di MotoGP Mandalika itu ada BUMN yang mensponsori kegiatan MotoGP Mandalika. Itu juga mestinya diusut oleh KPK. Jangan hanya yang diusut itu adalah Formula E, Pak Anies Baswedan. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Populis. Anies diperiksa KPK terkait Formula E. Peter Gonta tuntut keadilan. MotoGP hingga Asian Games juga harus diusut. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gonta, menyoroti pemeriksaan Anies Baswedan oleh KPK terkait dugaan korupsi Formula E. Gonta menyebut alasan KPK memeriksa Anies untuk mengetahui apakah penyelenggaraan Formula E tersebut mendapatkan untung atau tidak.
Alasan itu persis dengan yang diucapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di beberapa hari yang lalu. Marwata mengatakan pemeriksaan Anies sekedar untuk menggali informasi. Apakah ajang balap mobil listrik yang digelar pada 4 Juni lalu itu mendapatkan keuntungan atau tidak? Kan sudah terlaksana, kami ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya, apakah kemarin itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Karena kalau tujuannya bisnis, kan pasti pertimbangannya nanti mendapatkan keuntungan. Banyak wisatawan yang datang menginap, menumbuhkan ekonomi. Itu yang perlu kami klarifikasi bagaimana penganggarannya, jelas Marwata kemarin. Gonta menegaskan setuju bila KPK mengusut kasus dugaan korupsi Formula E tersebut. Namun dia meminta KPK bersikap adil dengan juga menggali informasi terhadap berbagai event olahraga lainnya yang digelar dan didukung pemerintah, termasuk ajang balap MotoGP Mandalika. Betul sekali, perlu diperjelas seperti halnya MotoGP Mandalika, Asian Games, Asian Para Games, semua harus transparan, uang rakyat, maju Indonesia merdeka, ujar Gonta dikutip dari akun Twitter @PeterGonta Kamis 8 September 2022. Sebelumnya, Anies Baswedan diperiksa KPK hampir 11 jam lamanya. Usai keluar diperiksa, ia tak banyak bicara mengenai pokok pemeriksaan. Anies hanya mengaku senang dapat membantu tugas KPK dalam memberantas korupsi. Dia pun menuturkan selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi sejak sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gini, saya ingin sampaikan, senang sekali bila kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan, kata Anies di gedung KPK Rabu 7 September 2022 malam. Ini menarik, sahabat NJ Channel, untuk kita perbincangkan mengenai KPK yang meminta keterangan, menggali keterangan dari Pak Anies Baswedan. Apakah dalam pelaksanaan formula itu mendapat keuntungan atau tidak? Karena kalau kita kemarin melihat bahwa program pemerintah itu diadakan bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Tetapi setiap event itu pasti ada plus minusnya dalam hal pelaksanaan. Apakah itu untung atau itu rugi? Itu kan hal yang biasa terjadi. Apakah hal ini juga dipersoalkan? Apakah untung atau rugi? Nah, kalau itu dipersoalkan, maka itu juga dipertanyakan atau diselidiki terkait MotoGP Mandalika yang itu disponsori dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu yang mesti juga digali oleh pihak KPK. Jangan hanya Pak Anies yang diburu terus diponggal-panggil terkait Formula E, tetapi Asian Para Games, Asian Games, kemudian MotoGP Mandalika itu juga mesti dipanggil oleh KPK demi untuk menegakkan keadilan. Tetapi kalau kita perbandingkan dengan MotoGP Mandalika yang itu banyak sponsor dari BUMN, sementara Formula E tidak satupun BUMN yang mensponsori kegiatan Formula E. Itu bedanya. Tetapi ini yang dikejar adalah Formula E. Apakah ada kerugian, apakah ada pelanggaran, dan seterusnya. Ini dikorek keterangan dari Pak Anies Baswedan. Sementara KPK tidak pernah memanggil pelaksana dari MotoGP Mandalika. Seperti kemarin di MotoGP Mandalika ada yang heboh, ada pawang hujan, Mbak Rara itu katanya bisa menghentikan hujan, tapi ternyata di MotoGP Mandalika tetap hujan. Sementara di Formula E tidak ada pawang hujan, juga tidak ada hujan. Ini kan menarik. Jadi ada pawang hujan tetapi malah hujan, tidak ada pawang hujan di Formula E itu tidak ada hujan. Tetapi bedanya kalau di Formula itu ini dipanggil oleh KPK untuk mencari apakah ada pelanggaran pidana, apakah ada pelanggaran korupsinya, tetapi di Mandalika, MotoGP Mandalika ini tidak dipanggil KPK, itu bedanya. Makanya ini PeterGonta ini menuntut supaya MotoGP Mandalika itu dipanggil, Asian Games dipanggil, Asian Para Games juga dipanggil KPK. Biar adil.
Jadi ini kan sama-sama event yang sifatnya internasional. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.